Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Apa kabar anandaku sekalian? Abi doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kelak menjadi anak yang solih solihah, berguna bagi nusa bangsa dan agama di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, izinkan Abi akan memberikan video pembelajaran khususnya untuk materi kelas 10 untuk kompetensi dasar 3.1 bersama Abi Astoya Saimulani. Insyaallah kita akan mempelajari cara meniti hidup dengan kemuliaan, atau dengan kata lain, bagaimana cara untuk hidup dengan kemuliaan. Cara yang pertama yaitu dengan pengendalian diri. Pengendalian diri berasal dari bahasa Arab mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Hadis tentang pengendalian diri ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa asy-syadid bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Perilaku mujahadatun nafsi contohnya ialah 1. Bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. 2. Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. 3. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. 5. Mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan sebagainya. Cara yang kedua untuk meraih kehidupan yang mulia yaitu dengan berhusnuzon. Husnuzon itu berasal dari bahasa Arab yang artinya husnun itu baik, zon artinya prasangka. Digabungkan husnuzon, maka artinya ialah berpikir positif, berpikir baik. Secara terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka yang kita kenal dengan su'uzzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Adapun dalil tentang husnuzon itu yaitu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum waz-zanna fa inna-z-zanna akdzabul hadits." Rawahul Bukhari. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Analisis, apa saja sih sikap-sikap husnuzon itu? Yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Ini artinya kita merasakan kesenangan orang lain, ikut merasa senang juga. Yang kedua,
menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Dan yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kita kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita atau kita yang datang ke panti asuhan, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti misalnya berbagi nasi di setiap hari Jumat, berbagi pengalaman untuk adik-adik yang belajar untuk memberikan motivasi kepada mereka. Ini adalah bagian-bagian kecil daripada contoh husnuzon. Banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan cara untuk mencapai hidup yang mulia yang ketiga yaitu dengan menjaga persaudaraan. Persaudaraan di dalam bahasa Arabnya dikatakan ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, ada persaudaraan berdasarkan satu tanah air, ukhuwah watoniyah, yaitu seperti kita hidup satu nusa, satu bangsa, dan satu agama. Kemudian ukhuwah secara Islam, ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, ukhuwah antara kemanusiaan, seluruh makhluk hidup, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia, dinamakan al-ukhuwah basyariyah. Apa hadis tentang ukhuwah itu? Hadisnya Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Rawahu Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Perilaku persaudaraan bisa kita gambarkan dalam aktivitas harian, menjenguk, mendoakan, membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Contoh yang kedua, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Thanks for listening all. Akhir kata, ada qaul Arab yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Hiduplah dengan kemuliaan, dengan selalu menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon dengan apa yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga ukhuwah persaudaraan antar sesama kita. Insya Allah kita bisa mendapatkan kehidupan yang mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.